Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan perlindungan untuk kita sekalian. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah bagi dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan, nikmat hidayah di atas Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menjumpai kembali hari demi hari untuk memperbanyak amal ketaatan, untuk melakukan perbaikan atas kualitas keimanan dan juga amalan-amalan saleh kita, dan juga nikmat-nikmat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, menghitung-hitung karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk mengumpulkannya. Tidak akan sanggup untuk menghitung jumlahnya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, baik dengan amalan perbuatan kita. Kita gunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur pula dengan qalbu kita, yakni meyakini dan mengakui bahwasannya nikmat-nikmat tersebut adalah semata-mata karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah Azza wa Jalla menambahkan karunia dan kenikmatan untuk kita semua. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab al-jihadu wal wala. Al-jihad wal wala wal hukmu. Pembahasan tentang jihad, wala. Wala itu loyalitas kepada orang-orang yang beragama selain Islam. Ini yang dimaksud. Loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang beragama selain daripada agama Allah, selain daripada agama Islam atau orang-orang kafir. Wal hukmu, demikian pula persoalan berhukum, persoalan kehakiman, persoalan menjatuhkan putusan hukum. Kita baca pertanyaan nomor 44. Ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukumnya berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita ingatkan di sini kata jihad yang syar'i itu senantiasa dikaitkan, disangkutkan, dijejerkan dengan kata-kata fi sabilillah, yakni berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah, ya, bukan di jalan selain jalan Allah, bukan di jalan syaitan, ya. Kenapa demikian? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, di dalam bab yang pertama, bab tentang ikhlas, bab tentang mengikhlaskan niat. Di sana ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang orang yang berjihad, orang yang berperang, yang berjuang di medan perang dengan berbagai macam niat. Ada yang berperang atau berjuang di medan perang agar dirinya disebut sebagai pahlawan, agar dirinya disebut sebagai seorang yang pemberani, syuja'. Syuja' itu pemberani. Ada yang ini, ada yang itu. Manakah ya orang yang jihadnya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar supaya kalimat Allah, agama Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah hiyal ulya menjadi yang paling tinggi, ya, menjadi yang paling tinggi, menjadi menang, menjadi agung, ya. Fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, ya. Ini penting sekali untuk kita pahami. Sehingga kata-kata jihad itu selalu disandingkan dengan kata-kata fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Yang kadang-kadang sebagian manusia itu cuma di lisan saja. Cuma di lisan saja, ayo jihad fi sabilillah, tapi mereka yang dilakukan adalah yufsiduna fil ard. Ya, mereka bukan berjihad, bukan meninggikan kalimat Allah, bukan menjadikan kalimat Allah itu yang paling tinggi, akan tetapi justru merendahkan kalimat Allah. Justru mencabik-cabik, ya, mencabik-cabik harga dan kehormatan agama Allah di mata manusia tentunya. Agama Allah senantiasa tinggi, tapi di mata banyak manusia menjadi tercabik-cabik. Menghalangi orang-orang dari jalan Allah, yasudduna an sabilillah. Maka apakah jihad yang seperti ini bisa disebut jihad fi sabilillah? Tentu tidak. Ini jihad tapi fi sabilis syaitan, di jalan syaitan. Wal iyadzu billah. Sebagaimana orang-orang Khawarij, orang-orang yang berpaham Khawarij, irhabiyun, orang-orang yang berpaham terorisme, ya, yang suka melakukan kerusakan, yang menebarkan teror di tengah-tengah manusia, apalagi yang kita saksikan sebagian besar dari perbuatan orang-orang Khawarij itu, mereka yaqtuluna ahlal Islam. Mereka justru menjadikan target serangan, ya,
perusakan, pembunuhan adalah orang-orang Islam. Berkali-kali kita telah melihat bukti-bukti yang ada, kejadian-kejadian yang ada. Mereka melakukan penyerangan di masjid misalnya, di masjid kepolisian, di hari Jumat, di saat kaum muslimin, bapak-bapak polisi yang beragama Islam, yang laki-laki, sedang khusyuk, khidmat menunaikan sholat Jumat. Di antara mereka ada yang membawa sebuah ransel berisi bom paku dan lain sebagainya. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat terkutuk. Ya, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan orang-orang tercinta kita dari pemikiran dan perbuatan-perbuatan yang seperti ini dan kita diselamatkan semuanya. Ya, ini bukan jihad fisabilillah. Ini bukan meninggikan kalimat Allah. Ini justru ya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, berbalik, justru ini menjadikan ya harga, menjadikan kehormatan orang-orang Islam menjadi rendah. Sehingga kaum muslimin dicap sebagai orang yang ekstrim, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dijauhi dan dimusuhi, dianggap sebagai orang yang aneh, dianggap sebagai orang yang nantinya akan ya menjurus pada perbuatan-perbuatan terorisme seperti ini. Coba kita renungkan baik-baik. Ini sampai baru-baru ini, artinya belum lama, mereka melakukan pemboman ya di sebuah tempat ibadah agama Nasrani. Ya. Mereka melakukan pemboman itu berboncengan suami istri. Suaminya pakai pecis lengkap dengan pakaian muslimnya, lengkap dengan jubahnya. Yang istrinya juga lengkap dengan hijabnya, hijab syar'inya. Ya. Yang selama ini tata cara seperti itu belum pernah dilakukan oleh pembom atau teroris-teroris kelas kakap semacam Amrozi dan lain sebagainya. Belum pernah dilakukan. Teroris-teroris kelas kakap sekitar tahun 2000-an, 2001, 2002 dan seterusnya pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, hafizahullah ta'ala wa waffaqahullah, itu ketika ya melakukan aksinya itu dengan pakaian-pakaian yang biasa, pakaian-pakaian orang biasa, ya. Karena sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang ya bukan orang-orang yang iltizam dengan agama, bukan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ya. Sampai dalam hal seperti itu saja mereka harus mengelabui seperti itu. Ya. Mereka orang-orang yang berpakaian seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Tapi di zaman ini, ya, mereka dengan terang-terangan atau dengan belak-belakan, dengan vulgarnya, membawa ciri-ciri keislaman, kemudian mereka datang ke tempat ibadahnya orang, ya, yang mereka pun juga barangkali sadar bahwa itu juga sedang direkam, dan melakukan pengeboman, dan tidak ada yang terluka kecuali mereka sendiri. Ya. Sehingga ini sama saja bunuh diri. Sudah double-double ada bunuh diri, melakukan serangan pada orang yang tidak bersalah, pada orang-orang yang beragama selain Islam, tapi mereka ini dilindungi. Mereka ini dilindungi, ya, dilindungi di bawah pemerintah kita, pemerintah muslimin. Dan mereka juga melakukan kesalahan yang lebih besar dari semua itu, yaitu apa? Mencoreng-moreng kesucian dan ketinggian agama Islam yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan perbaikan, ya, yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan kebaikan, menjadi tercoreng-moreng. Ya. Orang-orang melihat, oh, berarti orang-orang yang berpakaian syar'i, laki-laki yang memakai peci, memakai pakaian yang syar'i, baju syar'i, perempuan yang berhijab, oh itu nanti ujung-ujungnya hanya akan jadi seperti itu. Ya. Apa seperti ini bisa disebut jihad fisabilillah? Ya. Ini bukan jihad fisabilillah. Ya.
Barakallahu fikum. Ya, inilah mereka. Kita sebutkan tadi memang mereka itu pada asalnya orang-orang Khawarij itu sebagaimana pernah disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari kalangan salafus saleh. Mereka itu bukan orang-orang yang iltizam dengan agama. Mereka itu bukan orang yang berpegang teguh dengan agama. Ya. Bukan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Mereka itu baru pakai jubah, ya, baru pakai pakaian itu. Ketika sudah ditangkap saja, sudah ditangkap Pak polisi, baru dia dipenjara pakai jubah. Tapi ketika keseharian mereka pakai pakaiannya orang-orang awam, pakai celana jin dan lain sebagainya. Sementara orang-orang persepsinya dengan melihat perbuatan mereka tadi yang baru-baru ini, cara-cara yang baru-baru ini mereka lakukan, orang-orang menangkapnya, oh berarti orang-orang yang memakai gamis, orang-orang yang memakai hijab yang syar'i, orang-orang yang selalu berpakaian nampaknya pakaian muslim, pakaian yang putih-putih misalnya, oh itu perlu diwaspadai itu. Ya. Ini sehingga penting sekali untuk kita itu membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dengan ilmu yang betul-betul sahih. Ilmu yang betul-betul bersumber dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dipahami oleh para sahabat beliau dan diteruskan, disampaikan oleh para salafuna as-salih, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di mana mereka adalah generasi terbaik yang betul-betul terdepan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, bukan dengan pemikiran-pemikiran baru, tafsiran-tafsiran baru, ya. Ajaran-ajaran yang menyimpang, baik itu ekstrim atau meremeh-remehkan. Ajaran-ajaran yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Ajaran-ajaran yang mengajak untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Yang isinya itu cuma membahas tentang ya bagaimana membuat teror, bagaimana berdemonstrasi, bagaimana ini dan itu. Intinya cuma itu saja yang disibukkan mereka itu. Isu-isu seperti itu terus yang menyibukkan mereka. Ya. Mereka justru sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka justru memerangi dan membunuh orang-orang Islam. Yang dikafirkan orang-orang Islam. Orang-orang Muslim masih Muslim. Ya. Mereka kafirkan, mereka musuhi, mereka anggap ya itu sudah keluar dari agama. Mereka anggap sudah halal darahnya dan lain sebagainya. Wa yada'una ahlal awthan. Sementara mereka membiarkan para penyembah berhala. Artinya kalau mereka itu tadi dipanggil misalnya, disuruh berjihad, ya, disuruh berjihad yang sesungguhnya, ya, melawan Zionis Yahudi misalnya, mereka juga tidak berangkat, mereka cuma nebar teror saja di negeri mereka. Sehingga memang betul-betul yang mereka inginkan adalah kerusakan dan kerusakan. Wal'iyadzu billah. Ya, ini harus kita bedakan antara mana jihad fisabilillah. Jihad yang menurut syariat adalah jihad yang betul-betul benar, jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad yang betul-betul menghantarkan kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana jihad yang sekedar dilabelkan saja pada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu jauh dari tujuan dan jauh dari tata cara jihad yang benar. Ya. Orang zaman sekarang itu misalnya antar pelajar tawuran itu sudah seolah-olah seakan-akan berjihad. Seakan-akan masing-masingnya itu seakan-akan berjihad. Padahal itu tawuran. Tapi seolah-olah dalam tawuran itu masing-masing kelompok di antara mereka menganggap itu seolah-olah berjihad. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Padahal itu bukan jihad. Ya, itu bukan jihad. Barakallahu fikum. Nah, kembali ke sini. Apa hukumnya jihad fisabilillah?
Apa hukumnya berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Infiru, berangkatlah kalian, pergilah kalian untuk berjihad. Khifafan, apakah kalian berangkat dengan hati yang ringan, dengan perasaan yang enteng? Wa thiqalan, ataupun kalian merasa berat untuk berjihad, pergilah. Entah kalian itu merasa ringan atau merasa berat, pergilah untuk berjihad. Karena yang namanya jihad itu memang hati pasti merasa berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, ketika ada panggilan jihad yang syar'i, ya, ada panggilan jihad yang syar'i, maka ya wajib bagi kita untuk mengikutinya. Panggilan jihad yang syar'i, sekali lagi saya selalu tekankan panggilan yang syar'i, bukan jihad-jihatan. Ya, di antara panggilan jihad yang syar'i, ya, ciri-cirinya yang pertama diperintahkan oleh waliul amr, ya, itu yang paling pokok. Jihad jelas secara resmi diperintahkan oleh waliul amr, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, itu jelas. Ya, jadi tidak boleh sendiri, tidak boleh inisiatif sendiri, tidak boleh. Ya, apalagi itu masih dalam urusan di suatu negeri, di negerinya. Ya, misalnya ada pertikaian, ya, antara kita kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Tiba-tiba sudah langsung menyerukan jihad, padahal pemerintah tidak mengizinkan. Pemerintah belum menjatuhkan izin, masih bisa dirembuk dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba langsung menyerukan berjihad? Kan seperti itu. Ya. Misalnya di sini masih bisa dibawa ke ranah hukum dan seterusnya. Ya. Intinya, di antara syarat yang paling besar adalah dengan persetujuan, dengan izin, dengan perintah dari waliul amr. Karena jihad ini urusan besar. Jihad itu urusan besar. Ya. Urusan besar, bagaimana ketika nanti berjihad, siapa yang akan memberikan santunan untuk bekal, siapa yang akan memberikan perlindungan, jaminan, siapa yang akan memberangkatkan dan memulangkan, ya. Siapa yang akan menanggung kalau misalnya, ya, menanggung keluarga misalnya, kalau misalnya terjadi sesuatu. Ini urusan-urusan besar. Urusan yang menyangkut banyak orang, ini bukan urusan perorangan, ini adalah ranahnya waliul amr, ranahnya pemerintah. Tidak boleh seorang itu inisiatif dengan jamaah-jamaahnya sendiri, terus pergi, ya. Itu yang pertama, itu baru yang pertama, ya. Ya. Ini jihad yang syar'i. Yang kedua, ya, tidak dibenarkan jihad itu asal, ya, berperang tanpa tujuan yang jelas. Misalnya ada ISIS, kemudian ikut ke sana, pergi ke Suriah, gabung dengan ISIS. Itu juga bukan kelompok, ya, bukan kelompok mujahid, ya, bukan kelompok mujahidin yang syar'i. Itu jelas-jelas berpaham khawarij, teroris, menebarkan ketakutan, menebarkan teror, menebarkan kerusakan di muka bumi, di tengah-tengah manusia, mencoreng-moreng citra kaum muslimin. Jelas itu. Sudah. Para ulama zaman ini telah berijma akan kesesatan apa yang disebut sebagai Daesh atau ISIS itu. Itu bukan jihad yang syar'i, ikut ISIS bukan jihad yang syar'i. Barakallahu fiikum, ya. Ini kita peringatkan ini supaya tidak salah, tidak keliru, ya. Termasuk juga, ya, pemahaman keliru melawan pemerintah, ya.
melawan pemerintah yang muslim, yang mungkin punya sebagian dari sisi-sisi kezaliman, kemudian melawannya dianggap sebagai jihad. Ini juga bukan jihad. Ya. Barakallahu fiikum. Sehingga ketika ada panggilan jihad yang syar'i, wajib atas seorang muslim untuk memenuhinya. Ya. Wajib untuk memenuhinya. Nah, kefarduan itu bisa bertingkat-tingkat. Kalau itu sifatnya ya bertahan, maka itu fardu ain. Ya, secara umum demikian. Kalau itu sifatnya bertahan, misalnya ini ada suatu negeri muslimin, kita bertempat tinggal di suatu negeri muslimin, kemudian kita diserbu. Ya, kita di suatu daerah itu, maksudnya tidak harus segede Indonesia, tidak. Misalnya kita di suatu kota, di daerah wilayah kaum muslimin, kita kok diserang, maka wajib ain hukumnya. Fardu ain untuk kita berangkat berjihad. Ya. Selama tadi sudah memenuhi kriteria-kriteria jihad yang syar'i. Ada izin dari pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian kalau jihadnya itu kita berangkat ya untuk melawan musuh-musuh Allah di daerah yang lain, misalnya kita mungkin ada di suatu tempat, ini perangnya ada di tempat lain. Artinya bukan mempertahankan wilayah kita. Ya, di sana fardunya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kefarduan di mana kefarduan tersebut menjadi gugur apabila sudah ada sebagian kaum muslimin dalam jumlah yang cukup yang sudah menunaikannya. Itu fardu kifayah. Ya. Ini intinya adalah bahwa kalau kita diseru untuk berjihad fi sabilillah, maka kita harus memenuhinya. Entah itu dengan langkah yang ringan ataupun terasa berat. Itu perintah Allah Azza wa Jalla adalah kita mendatangi seruan tersebut. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, dan berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Artinya di sini bahwa jihad itu ya tidak semata-mata harus dengan jiwa, tidak semata-mata harus jihad dengan jiwa dan raga, tidak mesti. Selama kita misalnya seperti kondisi sekarang ini, tidak ada kerusuhan, tidak ada konflik antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, tidak ada panggilan jihad yang syar'i, kita bisa berjihad dengan harta-harta kita. Ya, kita bisa berjihad ya terlebih utama lagi dengan ilmu, jihad ilmu. Karena sebelum jihad dengan kekuatan itu lebih didahulukan lagi jihad dengan ilmu dan hujjah. Belum dikasih ilmu, belum didakwai kok tiba-tiba diperangi, itu juga salah. Ya, itu juga salah. Sehingga kita bisa berjihad dalam kondisi damai semacam ini. Jihadnya adalah dengan ilmu, dengan menebarkan ilmu, dengan membantah syubhat-syubhat dari orang-orang yang sesat, orang-orang non-muslim, yang mana di zaman ini sangat banyak sekali tersebar, semakin banyak dengan adanya media massa, dengan tersebarnya video-video di YouTube, ya itu banyak sekali syubhat-syubhat dari orang-orang kafir. Misalnya orang-orang Nasrani itu banyak sekali mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, sehingga menangkis, mengcounter, menjawab ya serangan-serangan mereka dari sisi syubhat-syubhat ini juga termasuk jihad dengan ilmu. Demikian pula jihad dengan harta. Ketika banyak misalnya misionaris atau selainnya, semisal dengan itu, mendirikan gereja-gereja, maka kita berjihad dengan harta untuk membebaskan lahan, misalnya untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan Islamic Center, dan lain sebagainya. Artinya jihad tidak harus dengan jiwa, apalagi khususnya ketika tidak ada panggilan jihad yang berupa peperangan. Kita bisa berjihad dengan ilmu, bisa berjihad dengan tenaga, bisa berjihad dengan harta benda dan lain sebagainya.
Tentunya fisabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, ada orang-orang di zaman sekarang yang begitu alergi dengan jihad. Ya, jihad berupa peperangan. Seolah-olah bahwa Islam itu walau bagaimanapun, walau kita terangkan pada mereka bagaimanapun ya. Loh, ini kan peperangan, tapi peperangannya ada kriterianya, tidak sembarangan membunuh anak-anak, tidak sembarangan membunuh orang tua, orang wanita-wanita, tidak sembarangan menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak menghancurkan rumah sakit, tidak menghancurkan ini dan itu, ada aturannya, harus begini. Mereka tetap tidak terima. Gimana itu juga perang. Ya, kita hanya terkejut ya, terkaget-kaget dengan syubhat-syubhat semacam ini. Padahal bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, tanah air kita, negeri kita, tempat kita tinggal ini, itu bukankah bisa merdeka, mencapai kemerdekaan juga dicapai dengan jihad, juga dicapai dengan perlawanan, peperangan, melawan orang-orang kafir dari tentara Jepang dan tentara Belanda. Banyak nyawa yang gugur, banyak nyawa-nyawa dari para pejuang yang gugur, yang harus hilang. Kenapa? Ya karena ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Mereka disebut sebagai pahlawan, dihormati, ya, diberikan tanda jasa kepada mereka. Ini kan perang, peperangan, lewat peperangan. Ya. Ada orang-orang yang sangat ekstrim, gimana pun Islam tetap mengajarkan perang loh. Iya betul, jihad dari salah satu sisinya, yang paling masyhurnya jihad ya dengan perang, betul. Apa salahnya kalau memang Islam pun membenarkan adanya perang dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Perang dengan penuh keadilan, perang dengan strategi, perang dengan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Apa salahnya? Karena kadang-kadang kita menghadapi musuh-musuh yang memang tidak bisa kita tangani kecuali harus dengan cara perang. Ya. Seperti sejarah Indonesia masa lalu juga demikian. Belanda tidak bisa diajak kooperatif. Jepang juga tidak bisa diajak kooperatif. Karena kalau diajak kooperatif, mereka hanya akan menggunakan taktik demi taktik untuk mencaplok wilayah-wilayah Indonesia. Mengadakan perundingan, mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, konferensi Meja Bundar, terus itu cuma bolak-balik mencaplok wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dikecilkan. Mau tidak mau kita harus perang melawan mereka. Ya. Dan itu menjadi sejarah yang dicatat. Orang-orang mempelajarinya juga biasa. Ada apakah gerangan? Salahnya berperang? Tidak ada salahnya berperang. Perang yang salah adalah perang yang membabi buta, perang yang zalim, perang yang kejam, anak-anak dibunuh, wanita-wanita ya disakiti, berangus habis. Ya. Fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, tempat ibadah, orang-orang yang tidak bersalah ikut-ikut kena dampaknya. Nah, ini baru perang yang tidak boleh, perang yang tidak sama sekali tuntunkan Islam. Kemudian ketika kita sudah berhasil melumpuhkan lawan itu kita perlakukan dengan kejam. Ini bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi perang itu sendiri, apakah gerangan salahnya berperang? Kalau memang Islam pun membolehkan ya perang dalam jihad yang syar'i. Ya. Itulah Islam, kesempurnaan Islam. Kalau tidak ada perang dengan cara damai terus, bagaimana kita akan menghadapi orang-orang yang memang tidak bisa dihadapi kecuali dengan perang, atau negara atau bangsa yang memang tidak bisa dihadapi kecuali dengan cara berperang. Ya. Dan begitu. Barakallahu fikum. Ini perlu kita ingat-ingat kembali sejarah. Bahwa pahlawan-pahlawan kita itu, mereka dihormati, mereka diberikan tanda jasa, mereka dijadikan sebagai pahlawan, karena mereka telah berkorban jiwa, raga, tenaga, pikiran, harta benda mereka untuk melawan orang-orang kafir, untuk melawan
para penjajah Belanda maupun Jepang untuk menjadikan negara kita ini merdeka, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, menegakkan syiar-syiar Islam, tidak lagi melakukan sekere, hormat tunduk, bungkuk ketika matahari terbit misalnya. Kita bisa tenang mengamalkan agama kita. Itu semua tercatat rapi dalam sejarah Indonesia. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik Islam kok ada perangnya. Loh, perang itu ya sekali lagi dengan aturan-aturan yang jelas. Perang yang tidak sifatnya tidak membabi buta, tidak zalim. Ya, ini perlu kita catat baik-baik. Sehingga sama sekali tidak ada unsur-unsur kekejaman, tidak ada unsur-unsur pengerusakan. Ya, kalau sesuatu ada yang rusak wajar kalau dalam perang, tapi maksudnya pengerusakan itu berbuat kerusakan di muka bumi, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian, berperanglah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Sahihun rawahu Abu Dawud. Perangilah, lawanlah orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian. Kita mensedekahkan harta, membantu para mujahidin, ya. Itu bagus. Atau sedang tidak ada perang, kita membantu harta untuk misalnya membiayai para asatidz, membiayai para juru dakwah, berdakwah di lokasi-lokasi di mana banyak terjadi kristenisasi misalnya. Ini saya banyak pakai contoh kristenisasi karena ini yang banyak kita jumpai kan. Kalau dengan Yahudi di negara kita kan tidak dijumpai. Ini salah satu contoh saja. Ya, membiayai para juru dakwah, membiayai pembebasan lahan, kita ikut menyumbang di sana, membiayai pembelian bantuan untuk korban bencana alam supaya tidak didahului oleh bantuan-bantuan dari organisasi-organisasi misionaris misalnya, dan lain sebagainya. Wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian, ya ketika berperang tentunya. Sekali lagi berperang dengan perang yang syar'i, perang yang sesuai dengan apa-apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa alsinatikum, dan demikian pula dengan lisan-lisan kalian, dengan hujjah, dengan ilmu. Ya, kita memerangi, melawan mereka, mengcounter syubhat-syubhat mereka, mengcounter pemikiran-pemikiran mereka yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang diviralkan supaya orang-orang muslimin itu ragu, lari dari agama mereka. Ya, sehingga ini membuktikan bahwa jihad itu luas. Ya. Jihad itu luas. Barakallahu fikum. Sehingga kalau belum ada panggilan jihad yang syar'i, jangan ngebet pengen jihad, akhirnya jihadnya tidak syar'i. Ya. Memang tukang suka gelut, terus kemudian mencari-cari celah-celah yang bisa dia anggap jihad, terus kemudian jihad sendiri tanpa bimbingan syariat, tanpa izin pemerintah, dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Yang ini kita hindari. Kalau sedang tidak ada panggilan jihad yang syar'i, ya kita bisa berjihad dengan ilmu, bisa berjihad dengan harta. Ya. Apalagi misalnya seperti kalangan perempuan. Perempuan kan tidak berjihad secara perang, kan mereka tidak. Mereka bisa berjihad dengan harta mereka bisa berjihad dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka juga bisa berjihad dengan keahlian-keahlian mereka. Ini barakallahu fiikum. Persoalan nomor 45. Ma huwal wala? Apa yang disebut dengan wala? Wala, ya, itu artinya secara bahasa Indonesia adalah loyalitas, kecintaan, loyalitas, berteman dekat, mengambil pemimpin, ya, itu masuk dalam kriteria wala, masuk dalam istilah wala.
mengambil teman dekat, berloyalitas, mencintai, menjadikan atau mengambil pemimpin, itu semua masuk makna al-wala. Al-wala huwal hubbu wan nusratu lil mu'minin. Nah, ini wala yang diperbolehkan, ya. Wala yang jelas-jelas syar'i. Apa itu wala? Ya. Wala yang boleh, wala yang syar'i, loyalitas yang syar'i adalah al-hubbu, mencintai, wan nusratu, dan menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan sokongan, baik itu sokongan dari harta, sokongan dari jiwa, sokongan dari tenaga, ilmu, kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebahagian mereka adalah wali. Ya, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kata aulia, aulia itu jamak dari wali. Wali itu bisa artinya adalah kekasih, bisa artinya adalah pelindung, bisa artinya adalah penolong, bisa artinya adalah pemimpin. Ya. Sehingga jangan bingung ketika kita menjumpai dulu ada masalah surat Al-Maidah ayat 51 kalau tidak salah. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya. Ya. Banyak yang bingung, awliya itu apa? Teman setia. Terus kemudian kalau teman setia berarti menjadikan mereka pemimpin, boleh. Loh, salah. Aulia itu juga berarti pemimpin dari segi bahasa. Karena pemimpin itu dalam bahasa Arab disebut waliyul amr. Artinya orang yang memegang, orang yang menangani urusan-urusan keumatan, urusan-urusan manusia, urusan-urusan masyarakat. Itu namanya waliyul amr. Ya. Mereka juga wali, aulia, sehingga masuk dalam ayat Al-Maidah 51 tadi, dan juga banyak ayat-ayat yang lain di surat Al-Mumtahanah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aulia. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuh kalian. Ini Allah yang berfirman, ya. Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian aulia. Aulia itu bisa teman setia, pelindung, pemimpin, itu semua masuk dalam makna aulia, ya, wali. Sampai mana tadi? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali, penolong, pelindung, pemimpin, teman setia bagi sebagian yang lain. Ya. Sehingga orang beriman itu walinya, teman setianya, penolongnya, yang dia sampaikan rahasia-rahasia itu hanya kepada sesama orang beriman. Ya, itu maksud dari wali. Teman setia itu maksudnya ya teman yang kita sampaikan kepada mereka rahasia-rahasia, ya. Termasuk rahasia-rahasianya kaum muslimin, rencana-rencana, strategi-strategi. Nah, ini yang dimaksud, ya, teman setia, ya. Kalau konteksnya sedang dalam urusan kenegaraan, urusan peperangan, teman setia itu yang kita sampaikan kepadanya strategi-strategi, rencana-rencana kaum muslimin. Itu hanya boleh kepada sesama orang-orang beriman. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang yang beriman terhadap mukmin yang lain, ya, orang mukmin terhadap mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan. Seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang mana bangunan itu, ya, bata-batanya itu saling menguatkan satu sama lain. Rawahu Muslim. Ya. Bata-bata yang menyusun bangunan itu
itu saling menguatkan satu sama lain. Nah, itulah wala yang disyariatkan. Berwala, mengambil pelindung, penolong, berloyalitas, mencintai sesama kaum muslimin. Ya. Ini wala. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini, nomor 46, hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum? Apakah boleh kita berloyalitas, berwala tadi? Kita tujukan pada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, dan menolong mereka. Ya, menolong mereka dalam urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan. Sekali lagi ya, menolong mereka dalam urusan-urusan yang terkait dengan keagamaan dan kemaslahatan umum. Ya, misalnya membantu negara kafir, misalnya seperti itu. Membantu dalam urusan-urusan yang jelas-jelas ada sangkut pautnya dengan keagamaan, ya, dan kemaslahatan yang nanti bisa membahayakan, memadaratkan kaum muslimin. Jadi bukan maksudnya menolong di sini, maksudnya, berarti kalau ada tetangga non muslim yang kesusahan, berarti tidak boleh kita nolong. Boleh, bukan itu, bukan soal itu. Urusan-urusan keagamaan. Contoh paling gampang. Ada orang non muslim misalnya, kita tahu kita tetanggaan. Dia juga sama-sama warga. Terus kita, Bapak mau tindak kemana? Mau pergi kemana ini pagi-pagi kok sudah jalan kaki, mau kemana? Udah rapi, nenteng tas, bawa buku tebel di sebelah tangannya, ya, bukunya tebel. Terus, saya mau ke kuil, apa mau ke gereja, misalnya seperti itu. Terus kemudian, sini Pak, saya tak boncengkan, nanti sampai ke gerejanya malah tak boncengkan. Nah, ini bentuk-bentuk menolong yang tidak boleh dalam Islam. Karena ini menyangkut urusan agama. Berarti kita tolong menolong dalam kejelekan, tolong menolong dalam urusan kesyirikan. Membantu mereka untuk beribadah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Adapun menolong dalam urusan-urusan keduniaan, misalnya mereka sedang dalam kondisi yang tidak punya, terus kemudian mereka minta sedekah pada kita, minta uluran tangan, ya mereka minta mungkin diberi beras atau yang lain, kita bisa bantu. Karena itu justru akan menambah kemungkinan bagi mereka untuk cinta kepada agama Islam. Setidaknya simpatik pada orang-orang Islam, kan begitu. Nah, kaitannya dengan wala tadi, loyalitas tadi yang harusnya diberikan pada kaum muslimin, di sini dikatakan la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, dan menolong mereka dalam urusan-urusan keagamaan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Menjadikan mereka pemimpin. Ya. Pemimpin itu jangan hanya memikirkan yang tinggi-tinggi, ngangkat Pak RT saja. Ya kita usahakan memilih yang muslim, Pak RT yang muslim. Biar bagaimanapun namanya mereka itu pasti menyudutkan kaum muslimin. Entah itu dalam jumlah sedikit atau banyak, secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya, kita mengangkat pemimpin, ya itu dari kalangan orang muslim. Orang mukmin sama orang-orang yang beriman. Kita usahakan itu. Ya. Misalnya di suatu kantor misalnya. Barakallahu fikum. Kita berusaha agar orang-orang mukmin misalnya itu bisa menjadi orang-orang yang menempati posisi-posisi di atas. Menjadi guru-guru besar, dimudahkan. Ya ini termasuk bentuk syafaat. Misalnya kita kerja di badan akreditasi misalnya. Kemudian kita tempatkan itu. Orang-orang akademisi muslim itu kita tempatkan, kita permudah jadi profesor. Misalnya seperti itu. Universitas-universitas yang Islam itu kita mudahkan untuk akreditasinya bagus. Nah, misalnya seperti itu. Itu sekedar contoh pendekatan saja. Ya. Itu yang kita tolong. Karena itu akan memberikan dampak besar bagi keumatan. Dampak besar bagi kemaslahatan umum, ya, di dalam soal mengangkat pemimpin, dalam soal menolong misalnya, memberikan pertolongan. Ya, yang kita tolong adalah orang-orang beriman,
Tadi misalnya, dia mau meraih suatu posisi, entah itu posisi akademik atau posisi tertentu, kita tolong kaum muslimin, ya, mau mendirikan tempat ibadah, tempat untuk ngaji, tempat untuk belajar, mendirikan perpustakaan, membebaskan lahan, ya, apalah banyak sekali. Yang kita tolong tentu orang-orang mukmin, jangan kita nolong orang-orang kafir, jangan kita nolong orang-orang yang mereka itu bukan orang-orang muslim. Orang-orang yang jelas-jelas mereka itu musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bangun tempat ibadah, mereka kita ikut nyokong dananya, misalnya seperti itu. Ikut membantu nyusun batanya, misalnya seperti itu. Tidak boleh. Karena itu terkait dengan urusan-urusan yang keagamaan. Adapun menolong mereka, sekali lagi dalam urusan-urusan keduniaan murni. Tadi, misalnya tetangga kita non-muslim ada yang kena COVID, kemudian kita bantu. Oh, saya punya oksigen, monggo ini dipakai oksigennya. Boleh, boleh. Karena itu adalah sarana dakwah. Sarana dakwah, supaya mereka semakin cinta kepada Islam, setidak-tidaknya simpatik kepada orang-orang Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas, ya, kepada mereka, barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai teman setia, membocorkan strategi rahasia, rencana-rencana kaum muslimin, ya, punya strategi dakwah dibocorkan, ya, punya rahasia-rahasia dibocorkan. Padahal ini khusus intern di tengah-tengah kaum muslimin, ya, khusus intern bahas di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kira-kira besok itu yang mau kita permudah untuk jadi guru besar siapa? Nyata Pak ini orangnya bagus, orangnya Islamnya bagus, sholat 5 waktunya rajin, dia termasuk juga agamanya bagus. Nah, itu kan intern, tapi dibocorkan, ya, dibocorkan. Wah, ada gini-gini, nah, akhirnya jadi masalah, misalnya seperti itu. Itu contoh karena saya banyak bergelut di dunia akademiknya. Mungkin bapak-bapak bisa menganalogikan ini dengan kasus-kasus yang biasa dijumpai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Barang siapa yang berloyalitas dengan mereka, di antara kalian, di antara kita, memberikan pertolongan dalam urusan-urusan keagamaan, menjadikan mereka pemimpin, menjadikan teman setia, ya, bahkan membantu mereka untuk ngadepi kaum muslimin, berada di pihak mereka, nah, itu juga termasuk fa innahu minhum. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kamu, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia itu pada hakikatnya termasuk golongan mereka, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Itu termasuk golongannya mereka. Ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ala bani fulan laisu bi auliyai li'annahum minal kuffar. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan termasuk wali-waliku, bukan termasuk teman-teman setiaku, bukan termasuk penolong, pelindung, pemimpin, ya, kekasihku. Kenapa? Karena keluarga Bani Fulan itu termasuk orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Sahih hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarga Bani Fulan, yang beliau tegaskan mereka itu bukan teman-teman dekatku, bukan teman-teman setiaku, bukan pelindungku, bukan penolongku, bukan pemimpinku, bukan kekasih-kekasihku, bukan orang yang kepadanya aku sampaikan rencana, strategi, rahasia-rahasia, urusan-urusan kaum muslimin, bukan, karena mereka itu termasuk orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ini sahih diriwayatkan
oleh Imam Ahmad. Pertanyaan nomor 47. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Man huwal wali? Nah, siapakah wali itu? Nah, di sini juga dibahas karena ada wala, ya, wala. Kemudian dibahas juga siapa wali. Nah, pelindung penolong itu siapa? Al-wali, pelindung, kekasih, penolong. Wal mu'minut taqi. Ya, wali itu adalah mukmin yang bertakwa. Seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Atau sebelumnya kita ralat ya. Kita ralat, jadi di sini karena ada kaitannya dengan wala, loyalitas kepada orang-orang mukmin dan larangan berloyalitas kepada orang-orang non-muslim, maka karena ada keterkaitan pembahasan itu dengan urusan atau dengan pembahasan mengenai wali, maka dibahas juga tentang siapakah wali-wali Allah itu. Siapakah wali-wali Allah itu. Dan wali-walinya orang beriman itu siapa? Nah, di sini dibahas wali. Wali itu adalah setiap orang beriman dan bertakwa. Itu adalah wali. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala ingatlah, ketahuilah. Inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka tidak akan ditimpa rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Jadi karena ada keterkaitan pembahasan wala dengan wali, ya, walinya orang beriman adalah orang beriman. Ya, tapi siapakah juga wali-wali Allah itu? Kekasih-kekasih Allah itu siapa? Ya kan kita tadi bahas kekasih-kekasihnya orang beriman, ya hanya orang-orang beriman. Orang yang diberikan rahasia-rahasianya orang beriman, ya harus hanya sesama orang beriman. Itu wali dari kalangan manusia, sesama hubungan sama manusia. Kalau orang-orang istilahnya hablum minan nas. Nah, sekarang membahas persoalan wali Allah. Siapakah wali Allah itu? Kekasih-kekasih Allah itu siapa? Ya, kalau ini artinya adalah kekasih. Wali Allah itu kekasih-kasih orang yang dicintai Allah itu siapa? Mereka adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah wali Allah. Dalilnya jelas ini surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu, yaitu wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali itu bukan definisinya orang yang harus mempunyai kekuatan super, dalam tanda kurung karomah. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Karena definisi orang itu, wali itu ya, beda-beda. Definisi wali menurut orang-orang yang ada di sekitar kita itu beda-beda. Ada yang mengatakan wali itu
punya keajaiban-keajaiban, bisa nyembuhkan orang, bisa punya kesaktian. Padahal itu bukan wali Allah. Kebanyakannya itu adalah dukun, ya, yang berbaju seolah-olah dia itu adalah bajunya orang-orang saleh, yang berpenampilan seperti penampilan orang-orang saleh, penampilan para ulama dengan sorban, dengan baju koko, dengan pakai sarungnya lengkap, tapi ngobati orang dengan ilmu sihir, ngobati orang dengan mantra-mantra, ngobati orang dengan unsur-unsur kesyirikan. Tapi orang-orang udah karena kondang kemampuan sihirnya tadi, orang-orang menganggap dia adalah wali Allah. Padahal bukan wali Allah, itu wali syaitan. Itu wali syaitan. Nah, ada juga wali itu harus punya kemampuan, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa mengubah ini menjadi itu. Ya, itu ya bukan definisi wali. Ada juga yang bahkan di zaman ini ada wali majdzub, orang yang tidak waras dianggap sebagai wali, juga ada. Ya, maka betul kalau ada yang bercerita bahwa kalau zaman dulu itu untuk mencari nomor togel itu tanya sama orang gak waras, ya, menjadi tempat pertanyaan. Itu sering, dan zaman sekarang pun ya itu banyak orang-orang yang tidak waras dianggap sebagai wali, ya, disusupi nama-nama tertentu, wali majdzub misalnya. Wali majdzub itu wali yang saking cintanya kepada Allah, menurut mereka begitu, saking cintanya pada Allah sehingga nampaknya zahirnya tuh kayak nggak waras, padahal itu wali Allah, ya. Di sana, di alam yang sana yang kita tidak lihat, dia tuh sudah, ya, kata-kata mereka begitu, sudah bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Ini kekufuran, kesyirikan, keyakinan khurafat. Bukan seperti ini wali itu. Wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wali-wali Allah. Maka dalam hadis, ya, di Arba'in Nawawi itu disebutkan man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Ya. Artinya barang siapa yang memusuhi, melawan, menyakiti orang-orang yang beriman dan bertakwa, di mana mereka itu merupakan kekasih-kekasih wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadap orang-orang yang menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah tersebut. Sebagaimana hal ini juga semakna dengan apa yang ada dalam surat Al-Buruj. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan fitnah, ya, memberikan ujian, cobaan, menyiksa al-mu'minin, orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat dari perbuatannya itu, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ya. Jadi menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan yang bertakwa kepada Allah, memfitnah mereka, memerangi mereka, membunuh mereka, ini menyakiti wali-wali Allah. Jadi jangan dipikir wali-wali itu justru orang-orang yang, ya, punya kesaktian, padahal sebenarnya itu kesaktian didapatkan bukan dari karomah, tapi itu adalah dari ilmu perdukunan, ya, dengan bertopeng syariat. Bukan itu. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kadang-kadang seorang wali Allah itu diberi karomah, dan kadang-kadang juga tidak ada karomahnya, tidak nampak karomahnya. Ya. Karomah wali Allah itu bisa berupa tadi hal-hal yang memang
kadang-kadang keluar dari adat kebiasaan, keluar dari hal-hal yang normal, yang biasa, tampak seperti suatu yang ajaib. Sebagaimana contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka diberi karomah tidur ya selama ratusan tahun lamanya. Ya. Dalam keadaan mereka tidak makan, tidak minum, mereka keluar dari gua itu dalam keadaan hidup. Ya, dalam keadaan hidup. Demikian pula Maryam alaihissalam, di mana beliau difokuskan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menjumpai Maryam di mihrabnya itu dijumpai ada rezeki, ada makanan di sana. Ini hal-hal yang akal mungkin tidak bisa menerimanya. Ya. Ini di luar nalar. Ya. Ada hal-hal memang semacam itu. Karomah yang sifatnya seperti itu ada. Dan itu betul-betul karomah. Tapi ada juga karomah itu yang sifatnya misalnya kecepatan hafalan, kekuatan hafalan. Ya. Karomah dari sisi ilmu. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Tazkiratul Huffaz dijelaskan ya. Tazkiratul Huffaz itu riwayat-riwayat dari para hafidh, para ulama ahli hadis, para penghafal-penghafal hadis. Di sana disebutkan bahwa Imam Bukhari itu setiap kali melihat hadis tidak perlu dicatat, cuma satu kali saja baca, beliau langsung hafal. Itu karomahnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu karomahnya tidak terus kemudian terbang, itu enggak ya. Kemudian karomahnya misalnya bisa mengubah apa jadi apa, enggak begitu itu karomahnya beliau, tidak begitu. Karomahnya beliau adalah kemudahan dalam menghafal, ya. Kemudahan dan kekuatan dalam hafalan. Itu karomahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Intinya ini tadi, wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wali Allah. Adapun wali-wali yang mereka itu berbuat kesyirikan, ya, wali dalam artian tanda kutip, wali anggapan masyarakat. Mereka itu berbuat kesyirikan, gandrung dengan bid'ah, ya, mendapatkan kesaktian-kesaktian itu dengan cara bertapa, semedi, dan lain sebagainya. Itu bukan wali Allah. Itu bukan wali Allah. Mereka adalah wali-walinya syaitan. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, ya. Syaitan-syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, ya, ini Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda, sesungguhnya wali saya, pelindungku, ya, pembelaku itu adalah Allah wa salihul mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Ya. Sahihun rawahu Ahmad. Nah, ini terkait dengan hubungan sesama manusia. Pertama, pembela kita, wali kita, pelindung kita siapa? Al-wali. Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itulah al-wali, al-waliyul hamid. Allah lah zat yang maha melindungi, zat yang maha terpuji. Salah satu nama Allah adalah al-wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, penjaga, pembela orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, ini Allah adalah al-wali. Itu jelas Allah adalah pelindung, pembela kita yang paling tinggi. Dialah Tuhan yang kepadanya kita serahkan semua urusan kita, kita adukan semua hajat dan problema kita. Ya. Yang kedua, ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, ya, ini hubungan sama manusia nih, salihul mu'minin. Pembela kita, pelindung kita, pemimpin kita, kekasih kita adalah sesama orang-orang yang beriman. Ya. Sesama orang-orang yang beriman. Jadi bisa dibedakan ya, ini istilah wali itu soalnya banyak terkumpul di sana. Banyak makna yang terkumpul di sana. Sahihun rawahu Ahmad. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang terakhir,
Pertanyaan nomor 48. Bimadza yahkumul muslimun, dengan apa orang-orang muslim memutuskan hukum? Ya. Dengan apa seharusnya orang-orang muslimin itu memutuskan hukum atas suatu perkara? Jawabannya, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal haditsis sahih. Hendaknya orang-orang muslim itu menetapkan hukum, memutuskan perkara didasari dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya mereka berhukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Surat Al-Maidah ayat 49. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nampak. Engkaulah yang menjatuhkan putusan, engkaulah yang memberikan putusan hukum di antara hamba-hambamu pada apa yang mereka perselisihkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kedua dalil ini, penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala berdalil bahwa kita dalam memutuskan hukum itu hendaknya melandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim, seharusnya kita senantiasa mendasarkan kehidupan kita itu pada tuntunan dan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dalam putusan hukum waris, hendaknya kita jangan dengan hawa nafsu, ya jangan dengan hawa nafsu kita pribadi, tapi kita jatuhkan putusan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu contoh misalnya. Soketaku nafini, harta waris, putuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tunduk di bawah putusan Al-Quran dan Sunnah. Jangan merasa, oh ini saya gini dan gini, tidak. Seorang Muslim harusnya tunduk di bawah putusan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mungkin misalnya masalah-masalah yang lain ya, yang sering menimbulkan sengketa di antara kaum muslimin, perselisihan di antara mereka, putuskan dengan Al-Qur'an was sunnah. Misalnya seperti dulu pernah ya kita bahas di grup WA misalnya tentang bagaimana mengurus orang tua ya. Ada yang berkata begini dan begini ya. Wah, ini harus ikut, ini harus gini. Ya semuanya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan tentang suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan lain ya dalam permasalahan tersebut ya. Mereka punya pilihan yang lain, mereka memilih jalan yang lain, memilih putusan yang lain dalam urusan perkara tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang memaksiati durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Sehingga kita, ini yang terakhir ya, kita serahkan putusan-putusan ya, urusan-urusan warisan, pernikahan, urusan rumah tangga dan lain sebagainya, utang piutang, itu kepada putusan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dengan hawa nafsu kita. Saya pernah cerita, ada sebagian adat di Indonesia itu yang lebih menggunakan materi lineal. Ya. Materi
lineal, jadi lebih mengutamakan pihak perempuan. Jadi kalau nanti misalnya ada seorang yang meninggal, itu yang mempusakai lebih banyak adalah dari pihak perempuan. Nah, kadang-kadang yang seperti ini ya jadi ganjalan. Tentunya kalau orang yang beriman, orang yang betul-betul dia berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ya tentunya meskipun itu misalnya ada daerah dia, ya dia tentu lebih memilih tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan ibadah yang mendatangkan keridhaannya dan menjadi amalan kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.